Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tepuk semangat. Hey, hey. Hey, hey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Bagaimana, sudah semangat belum hari ini? Semoga sudah semangat semuanya ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada tema 8 sub 1, yaitu aku anggota pramuka pada pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pelajaran pertama hari ini kita akan belajar membaca puisi dan juga menjelaskan makna dari isi puisi tersebut. Silahkan Ananda buka bukunya pada halaman 12. Di sana ada puisi tentang Garuda Pancasila. Dapat juga dilihat pada video ini puisinya. Nah, jadi kita akan mempraktekkan membaca puisi pada halaman 12. Untuk tugasnya juga hari ini silahkan Ananda praktekkan pembacaan puisi Garuda Pancasila ya, dengan gaya Ananda sendiri, dengan suara yang lantang dan juga intonasi yang jelas. Baiklah, sebelum Ananda kirimkan tugas prakteknya, Ibu peragakan dulu bagaimana cara membaca puisinya ya. Jadi di sini buka halaman 12, Ibu akan mulai membaca puisinya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila yang perkasa, lambang negaraku, Indonesia. Pancasila, dasar hidup bangsaku, aku siap menjagamu. Pancasila, dasar negaraku, aku siap mendukungmu. Rela berkorban untuk negaraku, agar makmur sentosa negaraku. Nah, jadi itu tadi contoh pembacaan puisi dari Ibu, karena ini puisinya bercerita tentang Garuda Pancasila yang perkasa, jadi harus dengan suara yang semangat, yang tegas dan juga lantang, tentang pembelaan, tentang penjagaan dari negara ini. Untuk makna puisi ini akan dijelaskan pada video selanjutnya. Silahkan Ananda lihat tentang makna sebenarnya dari puisi ini ya, dan jangan lupa tugasnya mempraktekkan membaca puisi Garuda Pancasila. Baiklah, buka buku halaman 13. Kita akan menjelaskan tadi maksud dari puisi Garuda Pancasila yang barusan Ibu bacakan. Jadi di sana langsung saja kita tulis. Jadi maksud dari puisi itu adalah apa ya? Di sini dibagi menjadi 4 kalimat. Yang pertama ada Garuda Pancasila yang perkasa, lambang negaraku Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Garuda, burung Garuda adalah lambang dari negara ya. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Kenapa dipilih burung Garuda? Karena burung Garuda itu adalah burung yang sangat besar, sehingga burung itu menjadi lambang yang sangat perkasa untuk negara. Dan Pancasila, Pancasila itu apa? Pancasila adalah sebagai dari dasar negara. Jadi Garuda Pancasila merupakan dasar negara. Apa maksud dari kalimat yang pertama ini? Jadi maksudnya adalah Pancasila sebagai lambang negara ya. Jadi Pancasila itu sebagai lambang negara, tapi bukan Pancasilanya, melainkan burung Garudanya itu ya. Jadi kita tulis di sini, tambahi Pancasila sebagai Garuda Pancasila. Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Kemudian yang kedua, Pancasila dasar hidup bangsaku, aku siap menjagamu. Jadi di sini ada kata aku siap menjagamu. Apa yang dijaga? Yang dijaga adalah Pancasila. Kenapa? Sebagai dasar negara, dasar hidup bangsa, kita harus menjaga Pancasila. Tapi bagaimana cara menjaga Pancasila ini? Yaitu kita harus mematuhi Pancasila sebagai dasar hidup. Jadi maksud dari kalimat ini adalah akan mematuhi Pancasila sebagai dasar hidup. Kita lanjut dari kalimat yang ketiga. Pancasila dasar negaraku, aku siap mendukungmu. Jadi ini ada kata aku siap mendukungmu. Mendukungmu yaitu mendukung Pancasila. Maksud dari mendukungmu ini apa? Bagaimana cara kita mendukung Pancasila?
yaitu kita akan mengamalkan Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau bernegara. Contohnya, bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka bagaimana cara mengamalkan sila pertama, yaitu sesuai dengan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, berarti berkaitan dengan agama. Maka kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama, yaitu sholat, puasa, membayar zakat, dan lain sebagainya. Kemudian sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana cara mengamalkan Pancasila sila kedua? Kita telah belajar sebelumnya, yaitu pengamalan Pancasila sila kedua itu menghargai perbedaan. Jadi seperti itu ya. Maksud dari kalimat yang keempat ini adalah cara mendukung Pancasila ini adalah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau bernegara. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, rela berkorban untuk negaraku agar makmur sentosa negeriku. Apa maksud dari kalimat ini? Di sini ada kata agar makmur, agar sentosa. Apa maksud makmur dan sentosa ini? Jadi maknanya adalah agar makmur sentosa. Makmur itu artinya sejahtera. Jadi demi menjaga kesejahteraan, dan sentosa. Sentosa itu adalah keamanan, kenyamanan atau kedamaian ya. Jadi demi menjaga kesejahteraan dan keamanan negara, bagaimana rela berkorban? Rela berkorban itu apa maksud rela berkorban? Berarti artinya siap melakukan apapun ya. Jadi arti dari kalimat keempat ini adalah demi menjaga kesejahteraan dan keamanan negara, siap melakukan apapun. Nah, jadi maksud dari kalimat keempat itu ya. Silahkan dicatat maksud-maksudnya di sini dan kalian pahami lagi tentang makna dari puisi ini. Dan jangan lupa ya, tugasnya apa? Mempraktekkan membaca puisi Garuda Pancasila. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang puisi beserta maknanya, kali ini kita akan membahas kembali tentang lambang pramuka. Kalau kemarin lambang gerakan pramuka itu dilambangkan dengan tunas kelapa, dan yang akan kita bahas ini bukan lambang gerakan pramukanya, tapi lambang-lambang yang terdapat pada seragam pramuka. Jadi yang dipakai di baju ya. Itu ada beberapa lambang. Kita akan membahas 2 macam lambang dulu. Yang pertama adalah lambang TKU atau tingkatan kecakapan umum. Tingkatan kecakapan umum ini adalah seberapa luas pengetahuan Ananda untuk kecakapan umum dalam pramuka. Di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama siaga mula, yang kedua siaga bantu, dan yang terakhir adalah siaga tata. Jadi itu adalah 3 tingkatan TKU atau tingkatan kecakapan umum, dan itu akan dipasang sesuai dengan tingkatan Ananda. Dan TKU ini dilambangkan dengan bentuk seperti jajar genjang. Bila kita perhatikan di samping ini bentuknya seperti jajar genjang, dan juga di dalam jajar genjang itu ada tunas kelapa yang baru tumbuh. Nah, jadi tetap menggunakan lambang tunas kelapa karena pramuka itu dilambangkan dengan tunas kelapa. Jadi tingkatan TKU ini digambarkan dengan gambar jajar genjang yang di dalamnya ada tunas kelapa yang baru tumbuh ya. Sesuai dengan tingkatannya, mula terdapat 1 lambang jajar genjang, yang tingkatan bantu, siaga bantu ada 2, dan tingkatan siaga tata ada 3, berarti itu adalah tingkatan tertinggi untuk tingkatan kecakapan umum. Nah, selain lambang TKU ini atau tingkat kecakapan umum, ada juga namanya lambang barung. Apa itu lambang barung? Lambang barung adalah lambang kelompok. Lambang barung digambarkan dengan segitiga sama sisi yang berwarna-warni sesuai dengan kelompok barungnya. Seperti ini, segitiga sama sisi yang berwarna-warni. Baik kelompok putra ataupun putri itu mempunyai lambang barung ini ya, sesuai dengan anggota kelompok barungnya masing-masing. Dan juga kelompok barung ini terdiri dari 5-10 orang siaga pramuka atau pramuka siaga. Jadi anggotanya ada 5-10 pramuka siaga anggotanya ya. Dan lambang barung ini dipasang di bagian kiri lengan atas. Nah, jadi di bagian atas sini, bukan di bawah sini atau
atau di tengah-tengah, tapi di bagian atas ya, sekitar di sini, dipasang di bagian lengan kiri atas ya. Itu adalah lambang barung. Ingat, lambang barung itu berwarna-warni, baik untuk putra ataupun putri ya. Dan jumlah anggota kelompok barung dalam setiap kelompoknya terdiri dari 5 sampai 10 orang pramuka siaga. Nah, itu tadi dua lambang mengenai lambang pramuka. Untuk lambang-lambang yang selanjutnya, jika Ananda tahu, boleh Ananda beritahukan kepada Ibu, dan juga akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya ya. Lanjutkan pembelajaran kita masih tentang sudut. Masih ingatkah kamu mengenai sudut? Apa sudut? Ya, sudut itu adalah pertemuan dua garis lurus yang membentuk suatu daerah. Jadi, sudut itu dibentuk oleh dua garis lurus. Jika tidak lurus, maka tidak membentuk sudut, tidak akan jadi sudut. Jadi ini silahkan digarisbawahi. Sudut dibentuk oleh dua garis lurus yang bertemu di satu titik. Bagaimana bentuk sudut itu? Misalnya ya, Ibu gambarkan di sini. Ini garis lurus, bertemu garis lurus lagi. Duanya bertemu, boleh miring ke sini, yang penting bertemu ujungnya. Atau dari sini bertemu di sini. Nah, jadi Ibu gambarkan seperti ini, dari ujung sini lurus. Nah, bertemu di sini. Dua garis lurus yang bertemu di satu titik. Nah, ini akan membentuk sudut. Yang mana sudutnya? Yang ini, daerah yang ini. Nah, daerah ini adalah sudut yang dibentuknya. Apa namanya? Daerah sudut. Nah, itu adalah sudutnya. Nah, sedangkan yang titik ini apa namanya? Titik pertemuan garis lurus ini disebut apa? Masih ingat tidak kalian? Ya, benar sekali. Ini adalah titik sudut. Sedangkan dua garis lurus yang membentuk sudut ini dinamakan apa? Ya, dinamakan kaki sudut. Ini juga kaki sudut ya. Dua garis lurus itu adalah kaki sudut. Jadi ini maksud dari sudut ini. Nah, semoga Ananda dapat mengerti kembali tentang sudut ini, baik itu daerah sudutnya yang mana, titik sudutnya yang mana, dan juga kaki sudut yang mana. Dan perlu diingat, untuk membentuk suatu sudut harus dua garis lurus. Jika ada yang tidak lurus salah satunya, maka itu tidak akan membentuk sudut. Silahkan buka buku pada halaman selanjutnya, halaman 14. Kita akan membedakan gambar benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mana yang memiliki sudut dan yang mana yang tidak memiliki sudut. Di sini benda yang memiliki sudut dan ini benda yang tidak memiliki sudut. Ingat, apa itu sudut? Sudut adalah pertemuan dua buah garis pada satu titik. Jadi dua buah garis yang lurus. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini ada pertama gambar papan tulis. Yang mana saja sudut yang terbentuk, kita lihat dua buah garis yang bertemu di suatu titik. Titik-titiknya ini, dan ini. Ada dua garis, 1, 2. Kalau di sini hanya diwarnai satu saja ya, warna merah. Nah, ini adalah sudut yang terbentuk. Ada 1 ya. Kemudian ini juga bisa membentuk sudut, garis yang ini dan garis yang ini. Nih, ini juga sudut yang terbentuk. 2, dan ini juga 1, 2. Nah, ini juga sudut yang terbentuk, dan ini juga yang terakhir ini garis lurus kan. Jadi 4 sudut yang terbentuk dari gambar papan tulis. Sedangkan segitiga ada 3 garis lurus, 1, 2, 3, dan ketiga titiknya membentuk sudut. Kalian tandai, ini adalah sudutnya, ini juga sudutnya, dan ini juga sudutnya. Nah, ini buku sama dengan papan tulis tadi, segi 4, berarti 4-4-nya ini lihat lurus semua, 4-4-nya membentuk sudut ya. Nah, dan ini benda yang tidak memiliki sudut. Syaratnya adalah 2 garis lurus. Kita lihat gambar yang ini, cermin, lingkaran, berarti tidak lurus garisnya, bukan ya? Ini lurus nih. Tapi baik sisi sebelah sini ataupun sisi sebelah sini bertemu di sini kan? Tapi di sini melengkung. Berarti ini bukan sudut. Kemudian yang kedua ada gambar lingkaran, kelereng berarti tidak ya. Tidak memiliki sudut. Dan ini gambar gelas, ini lurus nih, 2 garis lurus tapi tidak berdekatan dan tidak bertemu. Yang bertemu adalah di sini. Nah, tetapi ini lurus, ini melengkung. Nah, ini melengkung, ini juga lurus melengkung, berarti bukan 2 garis lurus yang terbentuk ya. Ini tidak memiliki sudut. Sekarang buka bukunya pada halaman 16. Kita akan langsung menandai
gambar yang memiliki sudut atau mempunyai sudut. Nah, yang A, gambar uang Rp500. Gambar uang koin itu lingkaran ya. Kalau uang koin berarti tidak mempunyai sudut. Kemudian yang B, ada gambar dasi pramuka. Nah, dilihat, kita perhatikan baik-baik yang B ini. Jika kita perhatikan baik-baik, gambar B ini ada sudut yang terbentuk. Ini bertemu garisnya. 1, 2. Kemudian ini juga bertemu. Nah, ini semua ini adalah sudut. Ibu tandai salah satunya saja. Nah, ini adalah sudut yang terbentuk, berarti ini mempunyai sudut. Kemudian yang C, gambar kelapa. Oh, kelapa itu berbentuk lingkaran ya. Nah, ada seperti ini berarti tidak memiliki sudut. Yang D, gambar pintu. Kita lihat pintu ini lurus, tidak melengkung-melengkung ke 4 sisinya. Nih, garisnya lurus. Maka dari semua titik ini, titik yang bertemu, yang terbentuk ini membentuk sudut. Nah, ini adalah sudut yang terbentuk dari pintu, dari garis ini. Nah, ini berarti memiliki sudut. Dan yang E, coba kalian perhatikan, apakah ini mempunyai sudut? Silahkan kalian tandai sendiri ya. Untuk pembelajaran SBDP hari ini, kalian akan mempraktekkan lagu yang kemarin telah kita dengarkan bersama-sama, yaitu lagu Pramuka Sejati ciptaan Ate Mahmud. Nyanyikan, tugasnya kalian kirim boleh melalui VN ataupun video sambil menjentikkan jari seperti ini ya. Jadi kita mulai saja, Ibu praktekkan. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa praja muda karena sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Jadi seperti itu ya, dinyanyikan dengan nada yang gembira dan juga bersemangat ya. Dan kita lanjutkan pembelajaran kita tentang pola irama yang sama dan berbeda pada sebuah lagu ya. Sebelumnya kita telah belajar dan kita akan menentukan pola irama yang sama dan berbeda pada lagu Pramuka Sejati ini. Sekarang silahkan Ananda buka bukunya halaman 14 dan 15. Di sini akan ada tulisan lirik dengan irama sama dan lirik dengan irama yang berbeda. Kita tandai pada lagu Pramuka Sejati ini, setiap barisnya kita beri angka ya. Di sini kita beri angka 1, 2 setiap baris dari liriknya, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi sudah Ibu tandai ada rajin itu 1, sopan lirik kedua, tiasa lirik ketiga, haja lirik keempat, ya 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 lirik kelima, dan sejati lirik ke-6. Kalau kita nyanyikan yang pertama itu yang mana yang sama? Coba kita lihat. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa praja muda karena. Lirik yang keduanya, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong. Nah, itu sama, berarti lirik 1 dan 2 itu sama, dan 3 dan 4 itu sama. Kalau kita lihat pada not angkanya dan liriknya, pada satu baris not angka ini ada 2 baris lirik. Berarti itu sudah menandakan kedua lirik itu mempunyai irama yang sama atau nada yang sama. Jadi kita tulis di sini lirik dengan irama yang sama, yaitu lirik 1 dan 2. Dan juga 3 dan 4 ya. Ini yang sama karena dalam satu baris not angkanya terdapat 2 lirik yang berbeda. Kemudian yang berbeda yang mana? Baris ke-5 dan ke-6, lirik ke-6 dan 5. Lihat angkanya, not angkanya ada 1, liriknya ada 1. Not angkanya ada 1 baris dan liriknya ada 1 baris. Jadi 5 dan 6 ini berbeda. Lirik dengan irama yang berbeda yaitu lirik 5 dan 6. Nah, bisa juga kita tuliskan 1 atau 2. Oh, tidak usah karena ini sudah termasuk lirik yang sama ya. Kita tulis yang berbeda saja, 5 dan 6 itu berbeda. Jadi inilah bagaimana cara menentukannya itu.
dengan memperhatikan liriknya dan nadanya. Jadi pola irama yang sama itu adalah sebuah lagu yang memiliki nada yang sama tetapi liriknya berbeda ya. Jadi pola irama yang sama yaitu sebuah lagu yang memiliki nada yang sama tetapi liriknya berbeda. Selanjutnya silahkan Ananda buka bukunya pada halaman 19. Di sini ada gambar burung Garuda dan ada 3 pertanyaan. Kemarin telah kita pelajari tentang lambang negara yaitu burung Garuda Pancasila, baik itu bentuk kepalanya itu melambangkan apa, bulu-bulu di leher, bulu di sayap, kemudian ini adalah perisainya itu melambangkan apa, garis tebal ini juga menggambarkan apa, dan ini juga semuanya ada maksud dan maknanya pada burung Garuda ini, bukan hanya sembarangan dibentuk saja ya. Tetapi pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana lambang-lambang dari sayap atau bulu-bulunya saja. Jadi silahkan kalian kerjakan 3 pertanyaan ini. Ini dikumpul ya. Dan sebagai clue atau petunjuk, ini yang ditanya adalah banyak bulu sayap. Melambangkan apa? Melambangkan kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus, yaitu bulan 08, Agustus adalah 8, tahun 1945. Nah, bulu-bulu di leher, bulu di sayap, bulu di ekor, dan bulu di pangkal ekor ini melambangkan angka-angka dari tanggal kemerdekaan Indonesia. Yang mana saja angka-angka ini dilambangkan, silakan Ananda perhatikan pada gambar burung Garuda ini, ataupun Ananda dapat melihat kembali pembelajaran pada video sebelumnya. Silahkan dikerjakan dan dikumpul. Alhamdulillah telah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda dapat mengerti tentang materi hari ini yang Ibu sampaikan dan juga dapat bermanfaat. Ingat, jika Ananda masih belum paham atau belum mengerti, langsung saja hubungi Ibu. Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Ada 3 tugas hari ini. Yang pertama, praktek membaca puisi Garuda Pancasila. Yang kedua, praktek menyanyi lagu Pramuka Sejati. Dan yang ketiga, menuliskan makna dari lambang burung Garuda, bulu-bulunya ya, di buku cetak Ananda. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.